Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, bagaimana kabar kalian di rumah? Bapak harap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Arif Sudewa. Bisa dipanggil Pak Arif, bisa dipanggil Pak Dewa, sama saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Bagi setiap muslim, ini harus dipegang teguh. Karena apa? Setiap muslim itu harus memiliki iman, dan iman yang nomor satu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun sudah dituliskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah sebaik-baik tempat untuk meminta. Selanjutnya, kita dapat mengimani Allah melalui melihat ciptaan-ciptaannya. Sekarang, Bapak mau mengajak nih, anak-anak kreatif di rumah untuk berpikir. Coba kita bayangkan ya. Di dunia ini tidak hanya ada manusia yang hidup, tetapi terdapat hewan, terdapat tumbuhan, terdapat makhluk-makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen. Tapi apakah pernah kita kekurangan oksigen? Tentu jawabannya tidak. Lantas siapa yang bisa mengatur keseluruhannya hingga mendetail seperti ini? Jawabannya hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita dapat mengenali Allah melalui kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Bagi kita yang muslim, Al-Quran harus kita tanamkan di dalam hati kita. Apapun permasalahan hidup, apapun ujiannya, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Anak-anak kreatif, di dalam kondisi seperti ini, kita sedang mengalami pandemi, seharusnya kita lebih memiliki banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Di dalam Al-Quran terdapat ketenangan. Bagi siapa yang membacanya, akan mendapatkan ketenangan hati. Dan ini yang paling menguntungkan. Di setiap kita membaca Al-Quran, terdapat satu buah kebaikan. Kebaikannya bukan dari setiap ayat, melainkan dari setiap huruf yang dibaca. Bayangkan anak kreatif, setiap satu huruf kita mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Satu ayat ada berapa huruf? Satu juz ada berapa ayat? Bayangkan kalau sehari kita mengaji satu juz, berapa kebaikan yang kita dapat dalam hari ini. Sebuah keuntungan bagi kita yang sering membaca Al-Quran. Selanjutnya, mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Bapak yakin banget nih, anak-anak kreatif di rumah pasti udah familiar banget sama yang namanya Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99. Betul sekali. Anak kreatif pasti tahu, Asmaul Husna itu apa sih? Asmaul Husna adalah nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana jika kita mempelajari Asmaul Husna satu persatu, kita dalami dengan hati, itu akan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Di dalam setiap namanya terdapat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang keempat. Jadi, sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa Allah telah menunjuk Nabi dan Rasul sebagai walinya di bumi ini. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran dan untuk membimbing umat kepada jalan Allah. Nabi berasal dari kata naba, yang artinya ditinggikan. Sedangkan Rasul berasal dari kata arsala, yang artinya mengutus. Jadi Rasul Allah utus ke bumi untuk menjadi petunjuk bagi umat-umat Islam ataupun umat yang belum memeluk agama Islam pada waktu itu.
Di dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, Allah memberikan gelar, Allah persempit menjadi 5 rasul yang bergelar ulul azmi. Sekarang Bapak mau tanya nih sama anak kreatif di rumah. Apa sih ulul azmi itu? Kenapa ada ulul azmi? Ya, jawabannya adalah rasul yang bergelar ulul azmi itu maksudnya adalah rasul yang Allah berikan kesabaran lebih di dalam dirinya. Karena apa? Karena ujian-ujian menyampaikan ilmu, menyampaikan ajaran-ajaran Islam lebih berat. Umat-umat terdahulu sering membantah, sering melawan. Jadi Allah berikan kesabaran yang lebih kepada rasul-rasul yang bergelar ulul azmi. Ada siapa aja sih rasul-rasul yang bergelar ulul azmi? Yang pertama, ada Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, ada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak akan menunjukkan nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, ada Nabi Idris alaihissalam. Setelah itu, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak kreatif, kenapa kita harus mengucap sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad disebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, dan wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah untuknya dan berikanlah penghormatan kepadanya. Kita bayangkan anak-anak, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, makhluk hidup dan semua yang ada di dunia ini bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Yuk, sebelum itu Bapak mau mengajak nih kepada anak-anak kreatif di rumah untuk kembali fokus. Tempatkan posisi kita ke tempat yang rileks agar kita bisa semangat dalam belajar. Yang pertama, perbedaan antara nabi dan rasul. Yang pertama, kalau nabi belum tentu rasul. Tetapi kalau rasul, sudah pasti itu diambil dari seorang nabi. Yang nomor dua, nabi tidak memiliki sifat tablik. Sedangkan Rasul memiliki sifat tablik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Nabi menerima wahyu dari Allah, itu adalah untuk dirinya sendiri. Dia lakukan di kehidupannya sehingga dicontoh oleh orang lain. Sedangkan Rasul itu Allah berikan wahyu, lalu Allah tambahkan untuk menyampaikan kepada sekitarnya. Selanjutnya adalah Nabi memiliki 3 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Sedangkan Rasul memiliki 4. Sidik, amanah, fatonah, dan ditambah 1, tablik. Selanjutnya adalah yang nomor 4, bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya. Yang sudah Bapak bahas tadi, Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul harus menyampaikan kepada umatnya. Yang kelima, tidak memiliki umat. Sedangkan Rasul memiliki umat atau pengikut. Selanjutnya, kita akan membahas sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama, sidik, artinya benar atau jujur.
seorang nabi dan rasul sudah pasti memiliki sifat sidik. Nabi pasti jujur, tidak ada kebohongan yang disampaikan oleh nabi. Yang disampaikan oleh nabi adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Tentu saja seorang nabi Allah percayakan untuk menyampaikan ajaran Islam. Berarti seorang nabi dan rasul ini adalah orang-orang yang Allah pilih yang sudah teruji untuk menyampaikan ilmu kebenaran dan agama Islam. Selanjutnya ada tablik nih. Tablik itu artinya menyampaikan. Kalau tablik itu sifatnya ada di diri Rasul. Rasul memiliki sifat tablik yang artinya apa? Menyampaikan. Rasul Allah beri tugas tambahan untuk menyampaikan ilmu-ilmu, menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Dan yang terakhir nih, ada sifat fatonah atau cerdas. Setiap nabi dan rasul sudah pasti cerdas. Karena apa? Karena permasalahan yang nabi dan rasul hadapi di zaman dahulu itu sangat luar biasa. Umat yang dihadapi sangat luar biasa. Karena harus melawan kebodohan, harus melawan keangkuhan, dan harus melawan kekufuran orang-orang zaman dahulu. Baik anak-anak kreatif, sebelum Bapak pamit pada hari ini, Bapak punya himbauan nih buat anak-anak kreatif di rumah sekalian. Yang pertama, rajin-rajin berolahraga. Yang kedua, jaga kebersihan. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun biar kuman-kuman pada mati. Yang terakhir, pakai masker. Selanjutnya, jangan lupa nonton YouTube selalu didampingi oleh orang tua. Jangan sampai lupa subscribe, like, dan share channel Ruang Siar Guru. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.